Dibandingkan dengan siapapun dan dibandingkan dengan jauh-jauh sebelumnya sampai ini baru pertama kali bahkan. pertama kali ya ada yang memecahkan angka 1 juta. Kalanya cuma dengan 212 aja. Kalanya 212 di Jakarta ya. Sekarang kan yang selalu dikhawatirkan orang soal kecurangan. Iya. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies Mohaimin. Itu banyak yang bilang begitu ya. Ada banyak yang bilang begitu. Karena itu kapten tim itu harus kita cari yang kira-kira bisa membuat orang nervous untuk mau melakukan kecurangan. Sebenarnya dari Pak Gatot saya sudah pernah mendengar. Bahwa apa? Dia berada pada posisi Anies. Dia akan dukung Anies. Tapi dia mengatakan itu. Dia tidak menyatakan bahwa dia akan menjadi ketua tim, tapi dia akan menjadi pendukung. Mau posisi apapun. Mau posisi apapun dia akan menjadi pendukung Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Jadi saya noleh dulu karena yang datang ke sini adalah senator ya. Sebenarnya senator yang wakil ketua MPR terpilih dari unsur DPD, tapi belum dilantik ya, Daeng. Belum. Tapi damai-damai aja. Damai-damai aja. Saya biasa panggil dengan Daeng Tamsil Lindrung, ya kan. Oke, ini kelihatan model kiai begini karena jenggot nggak dipotong aja. Kalau jenggot dipotong dan pakai topi, itu 30-an lagi. Nggak sempat potong jenggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau masih ingat Daeng Tamsil Lindrung pernah ke sini ya, masih di sebelah itu ya. Iya. Waktu itu kita bicara soal pengalaman beliau di Filipina ya. Di Manila ya. Tiba-tiba aduh X-ray-nya bunyi ya. Dan tiba-tiba itu pengalaman yang luar biasa ya. Dianggap teroris dulu. Jadi pemerintah Filipina mendapatkan informasi yang salah ya. Nah, tetapi yang ingin saya bicarakan, kita ingin bicarakan saudara sekalian adalah fenomena menarik ya. Saya juga takjub dan sayang sekali saya tidak ikut di sana. Tapi itu kesalahan panitia yang luar biasa itu. Saya memantau luar biasa di jembatan. Iya. Ada panitia mengatakan ada 1 juta orang. Yang jelas waktu itu kan Daeng pidato dari ini mau sekian, saya mau 300.000 ya kan. Yeah. Ini saya mau 100.000, ini mau 100.000, tapi de facto yang datang tuh 1 juta lebih. Daeng, tadi kita sudah lihat videonya. Kalau saya tidak keliru, ini adalah kelihatannya kegiatan sebelum resmi kampanye terbesar. Sepertinya tidak hanya Anies, tetapi juga dibandingkan bakal calon lainnya. Dibandingkan dengan siapapun dan dibandingkan dengan jauh-jauh sebelumnya sampai ini baru pertama kali bahkan. Pertama kali ya ada yang memecahkan angka 1 juta. Kalanya cuma dengan 212 aja. Kalanya 212 di Jakarta ya. Oke, 21 di Jakarta. Oke, silakan Daeng ceritakan prosesnya kan tiba-tiba begitu besar partisipasi yang membludak dan tentu tiba-tiba ini katanya waduh kalau begini
Bisa menang nih kita, silakan. Saya sebenarnya yang target saya itu hanya pada angka 500.000 tadinya. Karena pemilih saya untuk di DPD itu 500.000. Dan saya selama ini menjaga hubungan dengan mereka. Dengan 500.000 itu? Dengan 500.000 itu. Makassar itu pemilih saya 150.000. Saya terus menerus menjaga komunikasi hubungan dengan mereka. Terus Pangkep itu 80.000 dan saya selalu aktif berkomunikasi. Kemudian beberapa kabupaten lainnya yang rata-rata ya 30.000 ke bawah. Itu aktif berkomunikasi, mereka ada database-nya? Ada database-nya. Ada database-nya. Ditambah dengan anak-anak yang ikut menjadi Gen Perubahan. Itu database-nya ada 4.300. Tambah dengan penerima beasiswa yang selama ini saya support. Itu lebih 3.000. Dan mereka ini semua menggerakkan keluarganya masing-masing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, susahnya kita berhadapan sama orang baik. Jadi Daeng Tamsil ini baik banget. Silakan terus. Yang kedua, 5 partai pendukung ini masing-masing berkomitmen untuk menggerakkan juga konstituennya. Nasdem menjanjikan ke saya awalnya 200.000, tapi saya bilang jangan 200.000. Saya tahu Anda punya kapasitas lebih dari itu. Maka Ahmad Ali menjawab, Kanda 300.000. Jadi kapasitas terpasangnya lebih dari 200.000 dia. Lebih dari 200.000. Kemudian PKS menjanjikan tidak kurang dari 100.000. PKB juga ketuanya menyampaikan kalau Bang Tamsil bisa menghadirkan Gus Muhaimin, saya yakin bisa kami gerakkan 100.000. Dan itu it happens ya. Gus Muhaimin datang, Caimin datang, dan di ulang tahunnya juga, di hari ulang tahunnya. Jadi dengan perhitungan itulah maka estimasi 1 juta itu proven ya. Proven karena relawan itu ada 700. Saya bilang ke relawan 700 relawan. 700 relawan datang juga. Saya bilang sekurang-kurangnya satu simpul relawan membawa 1.000 orang. Berarti itu kan 700.000 kalau betul-betul itu dilakukan. Gus Muhaimin, inilah salah satu yang fenomenal karena inilah perayaan ulang tahun terbesar di seluruh dalam dunia. Hidupnya. Katanya digeser dari Surabaya ke sini. Digeser dari Surabaya. Dia bilang, waduh nggak bisa, saya itu kan ulang tahun pada tanggal itu. Saya kan ketemu di Surabaya. Kita bikin tanggal 24. Itu ulang tahun saya di sini. Keluarga merayakan di sini. Ustaz Jasilul juga menyampaikan gitu. Ustaz Jasilul bisik saya, tenang Bang, kalau Bang Tamsil yang bikin acara, kita yakinkan lebih penting ke sana. Jazilul Fawaid ya? Jazilul Fawaid. Jadi Jazilul Fawaid itu pasti koleganya Bang Tamsil di DPR ya? Sudah lama. Sudah lama ya? Itu teman dekat betul itu. Hanif juga teman dekat, Saiful Islam. Makanya saya telepon masing-masing. Anda bertanggung jawab untuk menghadirkan ke Sulawesi. Kalau boleh tahu, Sulawesi Selatan itu berapa penduduknya, Deng? Penduduknya itu 6 jutaan. 6 jutaan? Ya, yang ada di Sulawesi Selatan, tapi yang ada di luar juga akan banyak. Karena terkenal sebagai masyarakat perantau. Iya. Tapi mereka, waktu pemilu mereka pulang? Atau mereka setempat? Tidak, karena ada yang sudah ber-KTP Jakarta. Maksud saya yang KTP Sulawesi Selatan. KTP Sulawesi Selatan sekitar itu. Yang punya hak pilih ya 5 juta. 5 juta. Ya, 5 dari 1 juta itu yang punya hak pilih itu adalah anak-anak sedikit mungkin ya, tapi rata-rata mayoritas. Rata-rata punya hak pilih. Karena kalau kita tanya kecil-kecil orangnya, saya tanya di jalan umur berapa? 17. Berarti sudah punya hak pilih, saya bilang. Udah. Atau udah pernah kawin. Ya, ini fotonya luar biasa ya. Ini foto memorable juga. Berarti kalau kita bicara captive marketnya, Daeng, Sulawesi Selatan itu bisa nyumbang berapa juta suara buat Anies? Di atas 3 juta lah saya. Di atas 3 juta? Di atas 3 juta. Karena yang datang ini masih ada keluarganya daripada yang... Berarti lebih dari 50% dong? Iya. Kan tadi 5 juta hak pilih. Iya, lebih dari 50%. Tapi jangan lupa bahwa DPT kita berapa? 200 juta? 205 juta berapa 205 juta ya? 205 juta dan hampir 50-50 ya. Lebih banyak perempuan sedikit. Iya. Dan lebih banyak Gen Z dan milenial. Ya. Ini menarik. Di acara itu Daeng
sebelumnya kan didahului dengan itu kan 1 hari penuh tuh kalau yang saya lihat tuh. Iya. 1 hari penuh itu jalan sehat. Iya. Yang itu di jembatan. Itu. Di jembatan itu yang kita bikin jembatan khusus. Oh itu bukan jembatan yang ada. Permanen, bukan. Bukan. Itu panitia yang membuat itu jembatan. Karena dari jembatan pun kita sepanjang mata memandang itu tidak kelihatan ujungnya. Itu manusia itu. I see. Dan itu depan belakang. Sebelah kanan, depan belakang. Iya, oke. Ya, berputar malah ada yang masuk ke jalan-jalan yang samping kiri kanan. Ada ini nggak ada insiden? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang pingsan beberapa orang, tapi hanya 2 orang yang sempat dibawa ke rumah sakit dan tidak sampai 1 jam. Karena dokter kita siaga. Lebih 100 dokter yang hadir. Allahu Akbar. Iya, dari ini kalau misalnya setiap daerah ini seperti Daeng Tamsil semua menang Anies. Dan saya kira ini adalah menjadi spirit bagi daerah lain bahwa kita tidak boleh kurang dari Sulawesi Selatan. Oke, jadi itu Sulawesi Selatan harus jadi benchmark. Benchmark. Ya kan? Gitu. Ya. Jadi kalau bikin kegiatan, jangan malu-maluin, minimal 1 juta. Tapi begini, Daeng, ini mohon maaf ya kita bicara. Kalau Sulawesi Selatan, barangkali tidak ada masalah dengan pemerintah daerahnya, tidak ada masalah dengan katakanlah pihak kepolisiannya, pihak keamanannya. Kalau di daerah lain kan belum tentu. Tiba-tiba kalau mereka mempersulit secara kita ngomong apa adanya. Secara Anies kan ibaratnya bukan part of the government ya gitu. Iya. Seperti di Bekasi dulu. Iya. Nah, PKS bikin acara dilarang. Iya. Tiba-tiba dilarang, tidak boleh masuk. Tapi tidak dilarang, tapi kegiatannya terus, tapi stadionnya yang nggak boleh. Nggak boleh menggunakan stadion. Tapi itu kan merugikan juga yang melarang itu. Akhirnya di jalanan. Iya. Dan itu kelihatan masanya juga besar, meskipun tidak mencapai 1 juta. Iya. Kemarin juga ada yang kita dengar mau menghalang-halangi, tapi ternyata aparat menghubungi saya itu dia siap untuk ikut mensukseskan acara itu. Oke. Dari kepolisian, karena itu saya berterima kasih banyak kepada Kapolres, pada TNI yang ikut memberi ruang bagi terselenggaranya kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dokumentasinya lengkap, Daeng ya? Lengkap. Saya udah punya lagu 2024 Anies Presiden. Nanti kita ambil footage-nya. Iya. Iya, itu mestinya tadi datang ke sana untuk menyanyikan itu. Saya nggak diundang. Saya udah bilang saya orang Muslim. Kalau nggak diundang nggak datang saya. Saya itu pada 1 hari sebelum acara itu kan ada walimahan anak saya, dan saya tidak mengundang siapa-siapa karena saya bilang supaya tidak terganggu acara di sana. Iya. Karena saya berpikir ini Mas Repli siapa semua pada berangkat ke sana. Ternyata saya cari-cari waktu di Makassar tidak ada. Padahal akan lebih ramai. Iya, saya yakin karena saya ini kan ada psychological handicap. Iya. Kalau mereka datang itu kan ketua umum simpul gitu. Padahal saya tahu malamnya kan saya main di Antasari. Besok Laude mau jalan ke Sulawesi Selatan gitu. Kemudian ada juga ketua simpul gitu. Jadi kalau mereka kan punya moral obligation untuk datang. Iya. Kalau saya kan saya datang kan sebagai apa kan? Paling tidak kalau ada undangan saya akan datang. Pokoknya berikutnya kita undang. Tapi untuk Sulsel ini sepertinya Mas Anies sudah closing di sana, tidak perlu datang lagi. Jadi maksudnya kalau kita bicara ngapain kita menggarami air laut ya, air di laut atau mengajari buaya berenang ya. Oke. Ada 3 kegiatan di situ. Jalan sehat. Kemudian ada peresmian posko wilayah. Oh, ada juga ya? Ada peresmian posko induk untuk Indonesia Timur. Yang Anies yang hadirin. Anies hadiri semua. Ada Gen Perubahan. Nah, itu ribuan yang saya lihat tuh Gen Perubahan. Iya.
yang MC-nya ternyata yang datang kemarin di situ. Yang datang di Al Jazeera. Di Al Jazeera, oke. Itu Jayadi. Dia kemudian, dan yang penting itu di Unhas itu yang di Unhas ada juga dengan dan itu terakhir itu di Unhas itu pada hari terakhir kan, dari situ dia ke airport, Mas Anies. Karena saya tahu, dia janjian sama saya di hotel, ada acara. Jadi ada acara perkawinan teman teman yang ingin kenalan itu. Oke. Tapi luar biasa ya, pada hari itu sangat produktif ya. Sangat produktif. Oke. Sebelumnya juga kan tanggal 23 sudah ke sana, pagi diterima oleh Datuk di Palopo. Dari sana jam 4 dengan PKS. Ke Palopo pakai apa? Pesawat? Iya, pakai pesawat. Pesawat kecil ya? Iya. Gitu. Oke, private jet adanya. Daeng, ininya di ini Den. Gitu. Ya, jangan lurus gini. Harus ditarik bikin. Ya. Jadi gini Daeng. Apa lagi yang mau ditambahkan hikmah dari kegiatan ini? Saya nggak tanya berapa uang yang Daeng habiskan. Mungkin berputar uang sampai miliaran saya kira di situ, karena pedagang-pedagang itu ludas dagangannya. Kita bicara perputaran uang ya. Perputaran uang. Kalau perputaran uang, saya menduga sampai 100-an miliar. I see. Iya, pedagang-pedagang itu ludas itu dagangannya. Saya membayangkan 1 juta orang ya pasti butuh makanan kan? Ya kalau makan satu orang 50.000 coba aja kali. Iya, 1 juta orang. Saya tidak tanya berapa Daeng keluar uang pribadi. Kalau uang pribadi, waduh, berapa banyak yang harus saya keluarkan kalau harus dengan mengeluarkan uang untuk itu. Jadi kalau misalnya orang mengatakan wah itu dimobilisasi, kalau dimobilisasi ente bayangin aja 1 juta dikali transport 50.000 aja misalnya, itu sudah berapa M sendiri kan, nggak mungkin lah ya. Jadi 1 juta dikali 5.000, 5 miliar. Bayangkan, masa untuk transport 5 miliar, mending untuk bikin banner aja. Daeng ya. Apalagi yang mau ditambahkan Daeng? Betul-betul ini partisipatif. Dan kita harus takjub karena selama ini ada opini bahwa politik itu mobilisasi. Ini bukan mobilisasi, ini partisipasi. Mereka betul-betul datang dengan apa yang dia punyai. Kostum yang dia gunakan pun tidak ada dress code yang kita tentukan. Di deploy ya? Tidak ada. Pokoknya mereka pakai apa aja. Mereka pakai apa aja. Partai silakan pakai sesuai dengan identitas partainya masing-masing. Relawan dengan identitas relawannya masing-masing. Masyarakat umum dengan pakaiannya masing-masing. Tidak ada. Itu ini agak pertanyaan agak silly question ya, pertanyaan agak ini ya. Jadi mereka datang itu karena Anies atau karena ada yang tamsil indrung? Saya kira daya undang Anies itu memang luar biasa. Cuma mengorganisasikannya itu perlu. That's the good answer ya. Anda nggak mungkin ya kan tanpa sebuah organisasi ketika mengadakan event yang besar seperti ini kan. Mereka akan bingung. Mereka harus ke titik mana, mau kemana dan lain sebagainya. Sound systemnya juga dahsyat tuh kelihatannya. Suaranya bagus banget. Iya, kita dibantu dengan orang yang memang mau berpartisipasi juga untuk itu. Saya memang menyarankan yang terbaik kalau itu, supaya pesan kita ini jangan sampai tidak sampai kepada masyarakat lantaran sound systemnya kurang bagus. Kan sering sekali kan kegiatan itu. Makanya saya selalu rewel kan dengan sound systemnya. Kita udah bikin capek-capek, tiba-tiba sound systemnya nggak karuan. Apalagi cuma yang gitu, gitu. Jadi sound systemnya itu saya membayangkan kapasitasnya berapa ribu watt gitu ya. Itu secara teknis saya nggak begitu menguasai. Tapi supply electricity-nya dari mana itu di jalan begitu? Disediakan banyak kendaraan-kendaraan yang sambung menyambung itu, saya lihat itu. Karena saya ketika jalan di setiap tempat saya mendengar pengumuman panitia. Jadi apa? Padahal perjalanan saya itu listrik mobile gitu ya? Kayaknya itu listrik mobile dia gunakan. Nah ini penting juga sahabat daerah sekalian, kalau ke besok mau melakukan kampanye akbar seperti ini kan? Gitu. Kalau mau melakukan kampanye akbar ya paling tidak belajarlah dari Sulawesi Selatan. Tapi kalau tim lain nggak boleh belajar ya?
Khusus tim Anies saja. Khusus tim Anies. Kita siap untuk jadi konsultannya. Oke, Daeng. Oke. Ada yang mau disampaikan terakhir soal ini, nanti sebelum saya tanya soal-soal lain yang penting juga. Karena bagaimanapun the last Anda bikin kegiatan gede, yang penting kan Anies menang. Kalau Anies nggak menang kan susah juga gitu. Oke, silakan. Ya, dan ini saya kan sampai sekarang ini masih harus kembali ke sana. Jadi saya datang ke sini ini karena ada rapat. Saya kebetulan pimpinan Badan Akuntabilitas Publik. Oh, DPD. Ya. Dan memang saya diberitahu juga bahwa kangen juga sama Mas Repli ini, enggak ini udah makanya diagendakan oleh Mas Jusman. Udah boleh kita ke sana sekalian. Udah lama nggak pernah ke lantai 3. Apakah saya ngos-ngosan kayak Habib Abu Bakar Al-Habsyi atau tidak? Karena saya lihat dia itu. Tapi BTW Daeng sekarang sudah ke partai lagi nggak? Belum? Ya, saya di DPD. Makanya DPD, hubungan dengan partai juga sangat bagus semuanya. Oke, tapi tetap sebagai caleg DPD ya? Sebagai caleg DPD. Itu sudah DPT belum? Belum. Tapi sudah selesai semua. Sudah DCT belum ya? Belum. Masih ya? DCS. Masih DCS sementara. ya? Tapi saya kira bulan depan ini tanggal 3 apa tanggal berapa? Berapa yang nyalon dari Sulawesi Selatan? Ada 18. Dan saya nomor 18. Luar biasa ya. Kalau nomor 8 PKS itu nomor 8. Tinggal tandem itu. Tapi partai yang paling populer di sana Pak, Golkar masih. Ini nggak enak nih kalau saya. Nggak, maksudnya yang paling banyak yang pemilu kemarin bukan sekarang. Kalau pemilu kemarin ya. Iya. Pemilu kemarin untuk Sulsel masih Golkar nomor 1, tapi selisih sedikit. Bahkan jumlah kursinya saya kira sama, cuman perolehan suaranya yang beda. Oke. Nah, kita jangan ke dalam ke dapur situ ya. Oke, kita bicara tentang dua hal. Orang nunggu kapten timnas ya. Ganjar Pranowo ada isu yang berkembang lucu. Dia sudah bikin SKCK, tapi SKCK-nya 2 kan. Ada SKCK Wapres, ada Cawapres. Tapi di antara ketiga calon ini, bacalek lah, baca pres ya, bukan bacalek. Baca pres ini, dia yang secara struktural sudah menentukan kapten timnya. Ketua Kadin, kemudian wakilnya mantan Panglima TNI, wakilnya berikutnya mantan Wakapolri, lalu kemudian anak seorang pengusaha yang juga menteri ya, wakil menteri. Anies Baswedan cuma bikin baja amin, tapi itu bukanlah kapten tim, tapi semacam dapur sekretariat saja untuk menggodok dan untuk membuat komunikasi tiga partai ini lancar. Pendapat Daeng dulu. Karena saya udah tanya Faisal Asgab, tanya tadi Habil Marati. Silakan mungkin aspirasi dari Daeng Tamsil Lindung. Sekarang kan yang selalu dikhawatirkan orang soal kecurangan. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies Mohaimin. Itu banyak yang bilang begitu ya. Ada banyak yang bilang. Karena itu kapten tim itu harus kita cari yang kira-kira bisa membuat orang nervous untuk mau melakukan kecurangan. Karena saya detailkan. Kecurangan itu kan tidak mungkin orang per orang, ya kan? Pasti orang per orang. Pasti by design. Sistem. Dan sistem itu biasanya orang yang punya jaringan. Lawannya orang yang punya jaringan juga. Lawannya harus orang yang punya jaringan. So, terus. Kita melihat dan untuk melengkapi keinginan kita untuk melakukan perubahan, maka yang menjadi kapten itu adalah orang yang selama ini menggaungkan perubahan juga. Jadi image perubahannya itu juga kuat ya. Image perubahannya kuat. Saya sebenarnya bukan orang yang ngambekan ya. Bukan orang yang ngambekan. Harus orang yang punya spirit yang sama dengan kita untuk melakukan perubahan. Kalau mau dibahasakan oposisi ya dekat-dekat dengan oposisi lah selama ini. Jadi itu yang kita. Jadi itu kita bicara kriteria ya. Satu, orang yang dekat dengan perubahan, ide perubahan. Yang kedua, orang yang punya jaringan. Terutama jaringan yang bisa menghalangi orang jaringan lain untuk curang. Kita pakai bahasa simbol, tapi kan nggak enak kalau kita spesifik. Yang ketiga apa? Syarat lain, Daeng? Ada syarat lain? Saya kira
ketokohannya sendiri. Ketokohannya itu diakui oleh masyarakat. Itu. Ya. Ada juga sih orang punya jaringan tapi ketokohannya kan di bawah diragukan, gitu. Di bawah standar. Ya. Atau dia diam-diam gitu. Diam-diam. Karena intelijen yang gitu. Memang selama ini kita lihat ya kalau bicara tentang perubahan, orang langsung melekat di ingatannya. Oh, sudah itu orangnya. Oke, jadi orang nggak akan pusing lagi. Jadi pusing. Mungkin sobat era sekalian agak ini RH ini mengarang-arang aja. Enggak, saya ngomong apa adanya dan saya minta pendapat yang paling jujur dari Daeng Tamsil. Lalu, the name is namanya? Ya, saya kira ada beberapa yang memenuhi kriteria seperti itu. Ada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla. Pak Gatot Nurmantio. Siapa lagi ya? Yang selama ini vokal di pemerintahan, ada Pak Mahfud MD. Mahfud MD. Nah, itu figur-figur yang saya kira kalau itu yang menjadi kapten pemenangan, saya kira itu. Kalau begitu kita mainkan lagi ya. Tadi kita bikin polling dan kelihatannya Pak Gatot unggul, tapi ketika dia dipollingkan dengan Abraham Samad dan Sudirman Said, bikin polling lagi siapa yang paling pas antara in order ya, GN is Yusuf Kalla sama Mahfud MD JKLM. Itu ya anunya ordernya. Ya, kita bikin lagi. Gak apa-apa Daeng, ini kan sekedar untuk melihat bagaimana aspirasi masyarakat. Lalu kita bahas nama-nama ini Daeng. Kenapa kemudian Yusuf Kalla? Orang udah tahu semua dengan Yusuf Kalla, tapi kan orang menganggap Yusuf Kalla ini sudah terlalu senior, apa dia mau jadi mungkin itu salah satu yang menjadi kendala itu, sudah terlalu senior. Selama ini dia dikenal sebagai orang yang vokal juga, yang misalnya orangnya selalu berpegang pada konstitusi, orangnya yang terkenal jujur, dia tidak mau kecurangan-kecurangan itu ada. Nah, itu salah satu, dan dia ketokohannya juga diakui. Itu saya kira. Kalau begitu why Mahfud MD? Karena tokoh ini kan part of the government sekarang. Bahkan to some extent banyak juga itu suara-suara miring terhadap beliau yang dianggap kehilangan idealismenya kita. Sorry Pak Mahfud ya. Katanya yang namanya malaikat pun kalau masuk pemerintahan sekarang bisa jadi iblis. Bisa jadi iblis. Tiba-tiba orang membalikkan omongan itu. Kenapa? Salah satunya karena itu dia berani mengungkapkan apa yang menjadi kenyataan di dalam pemerintahan, meskipun dia ada di situ. Dan dia juga tegas bahwa dia tidak setuju dengan misalnya perpanjangan masa jabatan presiden 3 tahun atau berapa. Ini kan satu-satunya yang ada di pemerintahan ini yang tegas-tegas seperti itu. Dan dia ingin pemilu ini harus dijalankan di tahun 2024 ini. Dia juga mendorong kalau pemilu itu harus jujur dan adil, karena kata kuncinya ini yang kita cari ini orang yang bisa menjalankan pemilu ini secara jujur dan adil. Dan itu saya melihat dalam sisi itu Bang Mahfud ini punya track record. Ada beberapa yang kontroversial pernyataan-pernyataannya, tapi dalam hal ini saya kira dia berkomitmen. Walaupun kemudian track recordnya ini sepertinya dia kalau dalam istilah tinju tuh hit and run gitu. pukul lari, mau dipukul dia lari. Muhammad Ali juga dia. Tapi it's okay lah ya. Karena bagaimanapun kan semua local genius itu ya, kita harus tampung ya kalau kita ingin membangun bangsa ini ya. Cuma memang yang paling ideal kelihatan itu ya Pak Gatot ya. Karena saya kenapa tersenyum karena saya juga susah banget karena di sini orang Gatot gitu. Begitu di polling sementara pun kita ya tetap Gatot Nurmantio juga. Saya berharap ada kejutan misalnya. Ternyata ini Daeng
tadi kita bikin polling 719 sudah yang ini yang terbaru ya. Gatot Nurmantio, Yusuf Kalla dan Mahfud MD. Itu Gatot Nurmantio 82%, Yusuf Kalla 12%, Mahfud MD 6%. Jadi ini mood ya, kalau kita bicara mood orang itu kan biasa. Iya betul. Saya bayangkan misalnya mana yang Anda pilih, AHY atau Muhaimin? Jangan-jangan udah Muhaimin. Kalau dulu kan nggak ada ininya. Oke, that's okay. Gini, kita nggak usah masalahkan Gatot Nurmantio dari sisi komitmen, dari sisi jaringan itu sudah jelas ya. Tapi saya menganggap kok kayaknya kesan saya ya, kok nggak ada koneksi ya antara GN yang katakanlah masuk dalam spektrum perubahan juga, tokoh perubahan, bahkan dia pernah mempidatokan bahwa oposisi itu harus dikasihkan kesempatan, ya kan? Dan dia mengatakan begitu Anies bisa nyalon, ya alhamdulillah. Tapi saya merasa kok koneksi kesananya rono kata orang Jawa itu. Dari keduanya saya tahu bahwa dia ada komunikasi. Baik dari sisi Mas Anies maupun dari sisi Pak Gatot. Ini kan kita bicara komunikasi antara apa ya? Bukan Menteng, tempat Pak Gatot itu apa? Sentul. Ya kalau Sentul Lebak Bulus iya kan? Ada komunikasi kan Sentul Lebak Bulus. Itu. Seleb ya, seleb. Tapi yang saya katakan begini, kita kan harus frankly speaking dalam mengamati politik ini bahwa bagaimanapun gondang dia kan determinan faktor pastinya dalam konteks misalnya penunjukan kapten timnas ini. Menurut Daeng gimana? Tapi kalau saya itu Pak Surya Paloh itu orang yang sangat rasional. Saya kira dia punya hitungan-hitungan juga yang mengakomodir bahwa memang kenyataannya apa yang berdasarkan polling itu, saya kira dia sama juga. Tinggal faktor apakah Pak Gatot mau apa enggak ya kita nggak tahu. Tapi kalau Pak Surya Paloh ini kita lihat dalam semua keputusan-keputusan yang dia ambil itu, ya, saya kira semuanya sangat rasional. Soalnya kalau kita lihat mereka ini seperti kayak saling menunggu itu. Menunggu inisiatif. Jadi ketika saya interview Pak Gatot di sini, dia bilang begini, ya ini saya ini siapa lah, masa kalau saya nggak diundang kok saya datang katanya gitu. Tapi di sisi lain jangan-jangan gondang dia menunggu inisiatif juga. Ini orang serius apa enggak, mau apa enggak? Betul. Dia apa saran Daeng sebagai yang saya tahu orang dekat, jangan-jangan dekat semuanya ya, dekat Surya Paloh juga dekat Anies juga iya, dekat Gatot juga iya gitu. Ada komunikasi lah sekurang-kurangnya itu. Dan saya tahu orang yang juga sangat menentukan di Pak Surya Paloh, orang kunci di situ saya juga kenal baik. Orang kuncinya Ahmad Ali namanya. Itu rupanya sudah sangat ditahu itu. Daripada saya susah-susah, karena kan media kan juga harus dicerahkan. Saya kuliah, wah ini apa-apa yang mewakili Surya Paloh selalu Ahmad Ali kan dalam berbagai event gitu. Dan nama Ali itu sangat dekat dengan Pak Gatot. Jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya dia jangan-jangan ketika Pak Gatot bertugas dia sudah dekat gitu ya? Sudah dekat. Waktu dia Panglima sudah dekat. Begitu dia pensiun purnawirawan, dia tidak lagi sebagai Panglima, juga ada komunikasi. Jadi saya agak bersyukur meluruskan sedikit pemahaman Pak Gatot mengenai pencalonan. Dia berpikir amannya pencalonan kalau sudah hari terakhir. Padahal saya bilang orang kalau sudah dicalonkan ya sudah. Memang tidak tertutup kemungkinan seorang jadi tersangka, jadi apa. Tapi even jadi tersangka pun orang tetap bisa go ahead. Nanti barulah hitung-hitungannya ya kayak Ahok kemarin. Dia ikut, tetapi dia juga ikut dalam jadi terdakwa. Tapi tetap ikut pilkada dia dan tetap berkampanye kan, karena dia nggak ditahan dia. Jadi sekali lagi bahwa Amin berkomitmen untuk mendaftar bahkan di hari pertama kan. Nah betul. Berarti kan ketika di hari pertama disitulah kepastiannya bahwa pasangan ini mendaftar. Dan rasanya nggak mungkin didiskualifikasi kecuali ada sebuah penyakit yang membuat dia tidak sehat, itu kayak Gus Dur sama Marwah Daud Ibrahim kan pernah begitu.
Oke, artinya disitulah kesempatan Pak Gatot untuk menentukan sikap. Lalu Gondang Dia atau Lebak Bulus juga menentukan sikap. Seperti itu ya? Sebenarnya dari Pak Gatot saya sudah pernah mendengar. Oke, apa? Dia berada pada posisi Anies. Dia akan dukung ya, Anies. Tapi dia mengatakan itu. Dia tidak menyatakan bahwa dia akan menjadi ketua tim, tapi dia akan menjadi pendukung. Mau posisi apapun. Mau posisi apapun dia akan menjadi pendukung Mas Anies. Mudah-mudahan nggak berubah. Ya, itu yang saya pernah dengar langsung. Dan dia menyampaikan ke saya bahwa dalam suatu pembicaraan ketemu langsung Pak Anies datang ke rumahnya, berbicara juga seperti itu, bahwa silahkan jalan, mau menentukan siapa cawapresnya, saya akan berada pada posisi mendukung Mas Anies. Ya mudah-mudahan tidak lip service, tapi dan itu betul-betul komitmen Dani ya. Pernah saya mendengar langsung sendiri. Karena saya membayangkan tiba-tiba kalau Pak Gatot ke calon lain, wah hilang langsung ininya citra perubahannya kan. Jadi waktu Mas Anies malah haji, saya tahu dia aktif komunikasi dengan Mas Anies per telepon. Oke. Dia memberi saran-saran apa yang terbaik untuk dilakukan. Ya, termasuk dia minta supaya tidak tergesa-gesa menentukan cawapresnya. Ya, tapi cawapresnya itu termasuk dia setuju bahwa harus mempertimbangkan faktor Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi saya kira dengan Gus Muhaimin ya pasti Pak Gatot juga termasuk yang menerima. Makanya dia bilang alhamdulillah di podcast saya. Jadi saya itu rupanya sudah ada tuh alhamdulillah di podcastnya itu. Bahkan saya sudah sebarkan kemana-mana. Daeng, kita lihat posisinya, saya kira posisi tidak akan berubah lagi biasanya karena distribusi ini selalu begitu biasanya. 1.700 yang vote, yang terbaru Gatot Nurmantio 81%, Yusuf Kalla 15%, Mahfud MD 5%. Tapi waktu dia didekatkan dengan Abraham Samad dan Sudirman Said sudah 24.000 yang voting, dan kita tidak up lagi ya, tapi sampai besok pun masih bisa di up terus ini. Abraham Samad 10%, Gatot Nurmantio 80%, Sudirman Said 10%. Jadi sebenarnya kalau kita bicara aspirasi publik, memang menghendaki Gatot Nurmantio menjadi ketua timnasnya. Nah, tinggal sekarang gongnya kan? Kita bacakan Daeng, atau mau ingin komentari hasil polling ini? Ya, saya kira itu menggambarkan aspirasi real dari masyarakat yang dilakukan secara spontan. Dan itu perlu menjadi pertimbangan serius tentang itu. Kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Bang Refli, jelaskan apa saja kriteria-kriteria wajib ada untuk ketua tim ses Amin, seperti Anies dulu membuat kriteria 0 dan seterusnya. Seperti harus pengalaman, kalau ngomong gak pernah blunder, punya duit dan lain-lain. Daeng ulangi lagi kriteria Daeng, tapi mungkin ada inspirasi dari orang ini ya. Mengatakan begitu. Anies is the best. Kota Daeng pasti Pak Anies Caimin, maksudnya Makassar ya. Ada juga mengatakan survei Litbang Kompas, elektabilitas capres naik jika lanjutkan program Jokowi. Daeng boleh juga komentari, karena kata Langit Biru ini di sini dia pro Jokowi, tapi dia bilang dia belum menentukan calon siapa yang akan dia vote ya. Kemudian Anies dan Gus Imin memang mantap ya. Tapi Kang Rafli haha nyinyir bisanya. Jadi sobat era sekalian, kalau kita nggak ngomong, gimana caranya kita podcast ya? Kerja podcast itu adalah talk itu sama dengan anggota DPR ya. Kalau nggak ngomong gimana ininya? Kemudian Bung Refli ajak Pak Tamsil makan malam, ajak juga saya. Ayo kapan? Ayo kapan gitu. Ini siapa namanya? Jack Lo, nggak ngerti juga namanya siapa. Insya Allah menang 1 putaran dan semangat untuk Bang Refli dan Ustadz Tamsil. Nah, ada satu Daeng yang ingin saya underlining ya.
tadi Habil Marati mengatakan dari KIB, kita sekarang targetnya 1 putaran. Ya kita nggak boleh juga dong, apa ya namanya, takabur ya, nggak boleh takabur. Dia menghitung suara captive market Anies itu 29% katanya. Iya. Tinggal butuhkan kalau mau 50% plus 1 kan cukup ya 24% lagi, 22 plus 1 gitu ya. 24% itu biar amannya. Gimana Daeng menanggapi soal ini? Nanti kita bergerak, tadi kan kita bergerak pada tim ses yang penting. Nah kita bergerak lagi kepada kemungkinan pemilu ini bisa dimenangkan Anies dan berapa putaran yang kemudian diyakini Daeng. Tentu pilihannya cuma 1 atau 2 putaran gitu. Iya. Jadi saya mendengar bahwa sekarang ini ada upaya untuk membuat menjadi 2 paket saja. Makanya tadi ada capres dan SKCK 2. SKCK-nya 2 dengan cawapres sekalian. Jangan dua-duanya nggak dipakai. Bisa jadi juga dua-duanya nggak dipakai. Tetapi artinya kalau dua-duanya dipakai memang potensial cuman 2 pasangan. Ya itu sudah pasti 1 putaran kalau itu 2 pasangan. Cuma memang yang menjadi agak aneh karena survei yang diposisikan nomor 1 dan nomor 2 ini bergabung untuk melawan yang nomor 3. Dan nomor 3 jauh dalam menurut survei kan? Jauh. Jadi ini dunia ngakak ini. Iya. Jadi ada 30-an persen, 1-2. Iya. Yang satunya ini di bawah 20%. Di bawah 20%. Tapi dan kemudian 1 dan 2 bergabung untuk melawan yang 3 ini. Berarti ada sesuatu ini yang disimpan. Jadi benar apa yang sinyal yang disampaikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan bahwa survei itu tidak sesuai dengan fakta. Surveinya ya kalaupun ada survei dari asing yang memang tetap mengatakan Anies nomor 3 tapi ya nggak jauh-jauh amat, cuma beda 7%. Tapi dan ada margin of error. Saya ini yang menggerakkan masyarakat ini di Sulsel, saya bertemu dengan beberapa, itu dia silent, dia tidak mau ditahu. Para akademisi saya ketemu, Pak Tamsi, fakultas saya 5.000 orang akan datang. Saya 1 fakultas itu disebutkan, bukan 1 kampus. I see. Tapi nggak usah diekspos, termasuk jangan disebut tentang saya. Jadi saya khawatir kalau survei pun seperti itu. Ada orang-orang yang tidak mau menyebutkan apa yang menjadi pilihannya yang sesungguhnya. Karena takut. Karena faktor takut, faktor strategis, apa bisa. Jadi kalau begitu kita mengimbau kepada pemerintahan sekarang ini, pemerintahan Presiden Jokowi, ya bertindak netral lah ya. Jadi ciptakan lapangan permainan yang setara. Biar nanti pengusaha nggak takut, guru nggak takut, dosen nggak takut, siapapun nggak takut untuk mengekspresikan pilihannya. Karena mereka punya hak pilih. Mereka tidak boleh berpolitik, tapi punya hak pilih. Gitu. Dan ini betul-betul masyarakat itu semakin mau menunjukkan diri bahwa oligarki itu bukan menjadi penentu. Kalau perlu rakyat melawan oligarki dan dia tunjukkan pasti rakyat akan memenangkan pertarungan ini. Nah, dan itu yang terjadi di Sulsel itu. Mereka datang tanpa dibiayai, tidak ada dana dari pengusaha besar yang mengari, apalagi setelah dia tahu banyak pengusaha yang kemudian menghadapi permasalahan, dicari-cari masalahnya karena diketahui mendukung Pak Anies. Yang dipermasalahkan oleh Anies sendiri adalah ketika di Unhas ya, dia bilang ya itu ada ketika pengusaha di sama Mata Najwa ya, Mata Najwa. Dia memang sampaikan juga di Unhas. Dia sampaikan juga. Jadi ada Gen Perubahan. Ketakutan seperti itu kan katanya. Seperti itu. Ya kemarin sih sebenarnya memang ya kita berusaha juga untuk mendekatkan dia dengan memang misalnya golongan-golongan minoritas, pengusaha dan lain sebagainya ya agar mereka tidak takut. Karena ada kesan begini, Daeng.
Kalau Anies menang, waduh nanti akan jadi bahaya kanan ya kan? Akan ada pemimpin yang intoleran. Padahal kalau kita bandingkan dengan dua capres lainnya, ini pendidikan Anies lebih modern daripada mereka. Lebih modern dan track recordnya jelas. S2 dan S3-nya Amerika kan? Rekam jejaknya di Jakarta, apakah orang tersakiti? Tapi saya tahu ada konglomerat di Jakarta itu diam-diam membantu dia. Oke, artinya Daeng tidak khawatir dengan soal logistik ya, kalau sudah masuk dalam tahap persaingan? Enggak ya? Karena hasil surveinya, hasil risetnya juga BRIN, itu kan ada yang sudah diekspos. Apa? Bahwa politik uang itu semakin kesini semakin berkurang. Sekarang diperkirakan paling ada 30%. Berarti ada 70% rakyat Indonesia yang tidak lagi terkontaminasi dengan politik uang. Kalau 30% masih gede itu. Masih gede, tapi 70% lebih gede. Karena dulu kata ini pengaruh politik uang cuma 12% kata Burhanuddin Muhtadi ketika bikin disertasi. Tapi data kita nggak ngerti ya. Pokoknya ikut aja lah. Oke, Daeng. Jadi kalau Daeng sendiri sebenarnya inginnya dua calon atau 3 calon? Terus terang kita tidak mempertimbangkan itu. Saya termasuk mewakili masyarakat yang saya cukup intens berkomunikasi. Nggak mau 2 poros, mau 3 poros. Pokoknya Anies. Insya Allah. Insya Allah ya. Artinya hal itu bukan hal yang no big deal lah. No big deal. Luar biasa kita ya. Jadi kita sudah bicara mengenai fenomena Makassar, kita sudah bicara mengenai ini kapten tim nasional, kemudian bicara 2 poros kita, kemudian bicara tentang terakhir ya. Akhirnya Demokrat mundur. Tentu sebagai orang yang barangkali punya hubungan baik dengan saya nggak tahu ya apa punya hubungan langsung dengan SBY, AHY atau staf-staf lainnya atau elit-elit lainnya. Pendapat Daeng bagaimana? Karena kalau kita bicara mengenai partai yang mengusung perubahan, kan dulu itu kan sebenarnya cuma PKS sama Demokrat aja yang paling konsisten. Tiba-tiba sekarang mereka keluar lalu masuk PKB dan Nasdem, tinggal PKS yang silakan. Ya memang PKS, saya masih punya komunikasi dengan teman-teman di PKS. Ya memang sangat berharap sebenarnya Demokrat tidak keluar. Karena berbagai pertimbangan, bukan hanya karena pertimbangan untuk memenangkan, tapi AHY itu adalah seseorang yang masih muda, punya harapan, aset lah ya. Nah, dengan dia tidak berada di koalisi perubahan, itu sebenarnya merugikan buat dirinya sendiri. Apalagi hasil riset menunjukkan bahwa 42% konstituen Demokrat itu menjadi pemilih Anies. I see. Dan nanti kita bisa buktikan karena saya dihubungi, lihat aja nanti sampai tanggal 3 ini. Sampai tanggal 3 Oktober. Akan ada kejutan. Akan ada kejutan sampai tanggal 3 Oktober karena tekanan dari anggota-anggota Demokrat itu untuk berada di koalisi perubahan cukup kuat. Cukup kuat. Nah, memang kadang-kadang politik ya begitulah politik ya, mungkin soal kepentingan elitnya bisa mengalahkan mengalahkan sebenarnya hal yang strategis di partai politik. Saya membayangkan memang ada teman-teman yang sudah bergaul untuk memenangkan Anies tiba-tiba harus berubah haluan. Kemarin salah satu ketua panitia, wakil ketua panitia itu di acara kami itu adalah Demokrat. Dari Demokrat. Dan banyak anggota-anggotanya, termasuk dia menghadirkan anggotanya itu di Palopo itu yang cukup meriah kegiatannya itu bersama Datulu itu Demokrat yang rata-rata itu. Saya sebut aja namanya Asritada. Iya, dia caleg di sana. Dan dia tidak berkeberatan disebutkan.
Ya sudah tahu pokoknya. Sudah tahu. Iya, oke. Saya sebut lagi satu, Nasruddin Dewang. Oke. Caleg dari Dapil 3. Itu dari Demokrat juga. Dari Demokrat juga. Tapi mereka ini akhirnya pindah atau tetap? Pindah ke partai lain jadinya kalau memang tidak bisa kembali Demokrat ke Perubahan. Oke. Nah, saya sebut aja namanya karena dia yang menghubungi saya. I see. Ya. Nasruddin Dewang itu coba suruh klarifikasi ada. Kedua Asri Tada. Semuanya caleg. Oke. Dan semua masih menggunakan atribut Demokrat datang di acara Anies. Jalan Gembira Anies. Okay. Jalan Gembira. Jalan Gembira. Karena masyarakat ini kenapa dibuatkan Jalan Gembira? Karena dia banyak bersedih melihat kenyataan sekarang ini yang tidak memihak kepada rakyat, kenyataan politik yang tidak memberi kepastian. Makanya kita perlu gembirakan. Terutama di Rempang. Di Rempang. Oke. Jadi Daeng masih berharap bahwa walaupun apapun ya, politik itu kan sebenarnya, apalagi bangsa kita ini kan bangsa yang sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan yang lalu-lalu, pokoknya kalau Anda mau kembali ya is okay juga ya. Oke, jadi dan itu adalah pilihan terbaik. Padahal saya berpikir dulu kan seandainya AHY tetap di sana, maka kan AHY akan jadi ikon sebenarnya. Jadi ikon. Ya kan? Gitu. Dan bisa PSB jadi kapten ke-10. Iya, bisa jadi kapten timnya dan dia menonjol di sana. Tapi begitu dia masuk koalisinya maju, ya dia jadi anak tiri kan. Jadi bahkan ditolak di sebelah. Iya. Tidak diterima. Sama dengan periode sebelumnya juga. Iya. Kasihan juga saya melihat. Iya. Jadi mau bertemu dengan satunya suruh klarifikasi 5 pertanyaan dulu. Iya. Kasihan itu. Oke. Daeng Tamsil kita bacakan sedikit sebelum nanti closing statement ya. Kita tidak terasa udah hampir 1 jam kita bicara ini. Masa ini yang begini sih? Pak Refli Harun, kata polisi tentang masa yang datang acara Anies di Makassar itu hanya 50.000. Klaim pendukung Anies 1 juta orang, siapa yang benar bang? Ini harus dijawab nih Daeng. Ya. Pertama kita nggak tahu polisi yang mana yang ngomong ya. Polisi yang mana yang ngomong tidak tahu. Cuma memang ada pemberitahuan ke polisi bahwa 50.000 pesertanya. Tapi polisinya sendiri mengaku itu 1 jutaan karena jalan 4 km itu menurut polisi. Ya waktu saya menyampaikan sambutan itu dia menghubungi, ayo cepat Pak, jangan lama-lama. Ini sudah banyak yang pingsan. Ayo bergerak, maju saja, jalan saja. Ini 4 km ini tidak putus ini. Orang berdesak-desakan. Ya kali lebar 30 meter jalanan. Kali yang masuk-masuk samping kiri kanan itu. Jadi itu nggak mungkin. Kalau 50.000 jauh sekali ya. Jauh sekali ya. Kalau mau kurangilah dikit. Tapi jangan sampai menyebut 999.999 orang. Itu boleh lah. Kurang satu sehingga 1 juta karena Pak Refli Harun tidak hadir. Ini menarik juga nih. Nama ini nggak pernah disebut. Rizal Ramli cocok jadi kapten. Iya, saya kira itu salah satu yang saya tadi lupa juga menyebutnya. Ya, itu juga itu. Iya, dan dia punya track record, dia punya kedekatan dengan aktivis, dan dia orang yang ingin pemilu ini jurdil. Jadi ini termasuk orang yang harusnya dipertimbangkan juga ya. Harusnya dipertimbangkan. Kalau dalam bahasa Jawa itu diuongke juga ya. Diuongke juga. Sedikit lagi Daeng yang penting-penting. Nah, jadi belum ada Bolkia Channel, dia menjawab sendiri, sorry bro, saya orang Makassar dan tahu betul lokasi tempat titik kumpulnya massa dan meluber kemana-mana, sehingga saya yakin betul bahwa jumlah massa yang hadir di lokasi itu sangat-sangat membludak. Ini jadi bantah sendiri oleh pembaca ya, oleh penonton. Kemudian apalagi ya,
Saya dulu respect sama Demokrat, siap dukung Demokrat, tapi saya karena keegoisan SBY dan AHY bikin partai ini buram. Sayang AHY masih muda bisa tenggelam. Itu sama harapannya dengan kita ya? Iya, sama itu. Oke, apalagi nih? Dan suara seperti itu banyak sekali. Banyak ya? Iya. Dulu saya mengungkapkan ada teman saya, dia ketua GNAP, Gerakan Nasional Anies Presiden, Yasang Alang. Dia pindah dari Gerindra ke Demokrat karena pengen dukung Anies. Iya. Begitu balik ya bingung juga lah dia. Akhirnya dia mengundurkan diri walaupun dengan alasan lain ya. Iya, iya. Kemudian banyaklah saya kira beberapa caleg, karena caleg-caleg itu kalau dia masuk partai nasionalis kan dulu kalau nggak Nasdem Demokrat kan. Iya, iya. Kalau masuk PKS kan agak beda-beda sedikit lah. Kalau kita nggak bisa jadi imam sholat, masuk PKS agak bingung gitu. Oke, Daeng, closing statement Daeng. Kalau di Refli Harun Channel closing statementnya bisa banyak-banyak tuh. Ya. Oke, silakan ke Pak. Jadi perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Perubahan itu takkan terbendung. Karena itu saya mengajak masyarakat, ayo kita berada di koalisi perubahan. Saya yakin setelah kita menyandingkan Anies dengan yang lain, maka kita bisa berkesimpulan bahwa pada Anies lah kita bisa menaruh harapan untuk Indonesia yang lebih baik pada saat ini, insya Allah. Saya kira itu aja saya sampaikan. Oke, ya sahabat sekalian ya. Memang apa-apa itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kita harus berikhtiar. Iya. Nah, ikhtiar itu adalah ikhtiar yang baik, dan jalan perubahan dari kegelapan itu adalah jalan yang baik. Iya. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kehendak kemanusiaan. Oh, kehendak kemanusiaan bertemu dengan kehendak yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.